Ana bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air, yaitu membantu daerah-daerah yang kekeringan. Contoh memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur. Yang mau Anda tanyakan, apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah air ini diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu, biaya perjalanan ke pesantren-pesantren, kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa. Yang kedua untuk membuat souvenir-souvenir, baju, gelas, mug, dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program, Makanya biasanya ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur 4,5 juta, saya tanya ikhwah yang mengelola di sana. Di Jawa Tengah ada salah satu dai kita, saya bilang, akhi, 4,5 juta saya akan buka harga sumur di pengajian saya. Saya mau 4,5 juta itu masuk semuanya, sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti, bisa nggak? Dia bilang, baik Ustaz, kasih saya waktu, saya akan hitung. Dihitung sama dia, ternyata semua bisa masuk, gitu kan? Masuk semua yang berhubungan dengan program itu. Maka 4,5 juta yang saya transfer langsung ke dia, yang saya ambil dari jemaah saya dan sudah saya buka transparan semuanya itu di YouTube, di acara-acara kita, dan juga ada laporan kepada para donatur insya Allah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya. Itu memang sudah masuk dalam include semua itu, dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi mereka boleh diistimbatkan dari bolehnya ambil zakat, mengambil dari zakat itu untuk biaya, gitu kan, seperti itu. Jadi selama masih proyek itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh, antum kumpulin program sosial, misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan, antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah, ini yang nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ, insya Allah nggak apa-apa. Apakah seseorang yang ingin berkurban dan sudah menabung akan mendapatkan pahala kurbannya apabila tabungan kurbannya itu diinfakkan ke seorang janda miskin yang memelihara anak yatim? Dan bagaimana apabila infak itu sudah direncanakan jauh sebelum hari kurban untuk pengganti kurban? Ya, saya sarankan kalau memang sudah diniatkan untuk satu program ibadah, ya diniatkan untuk itu saja. Misal kita sudah nabung, coba kita nabung setiap bulan 100.000 untuk nanti Idul Adha saya mau kurban. Udah biarin aja. Ada orang yang janda miskin susah, kita bantu dengan yang lain semampunya. Kecuali dalam keadaan memang tidak ada sama sekali biaya, tidak ada lagi dana, dan kita harus keluarkan. Misal kita ingin membantu si janda tadi dengan 200.000 rupiah, ditarik sebagian 200.000, sisanya tetap dikumpulin untuk menjalani kurban itu. Karena saya sarankan agar program yang sudah diniatkan jangan dibatalin, sayang, gitu kan. Jadi biarin aja berjalan. Dan juga begini ya, pengalaman saya, subhanallah, setiap kali antum punya program, antum melihat seseorang yang sedang susah, Allah buka di depan mata antum program-program sosial. Ada orang susah, ada tetangga susah, ada janda susah tadi, ada anak yatim yang terbengkalai, ada masjid yang mau dibangun dekat rumah. Saya sarankan begini, jangan antum bersedekah sendiri. Lihat nih, dokumentasikan langsung di HP, orang yang antum kenal saja. Antum punya grup misalnya di WhatsApp, di BlackBerry, coba kirim, ini ada masjid dekat rumah saya nih. Jadi jangan sendirian, coba ajak orang lain. Subhanallah, mengajak orang lain itu akan memudahkan banyak masalah nih, gitu kan. Saya punya pengalaman pribadi begini. Ada motor yang sering saya pakai, ada motor Mio saya dulu. Saya pakai udah lama, dari mungkin berapa tahun yang lalu lah. Mungkin sudah 6 tahun ya saya pakai. Kemudian kemana-mana saya sering pakai. Dan ya mungkin sudah 6 tahun ada sedikit penyakit. Kalau orang mungkin batuk sedikit ya. Kemudian saya berpikir untuk mengganti motor saya, gitu kan. Saya mau ganti insya Allah, mudah-mudahan Allah ada rezeki. Memang saya belum pegang duit sama sekali. Ini gimana caranya ganti nih? Saya tidak tahu. Waktu itu kebetulan kalau tidak salah hari Jumat, Sabtu, Ahad, hari Senin saya mulai lagi aktivitas dakwah. Saya terfikir waktu itu terlintas, saya ingin buat program untuk motor dai. Baiklah.
Saya buatin program deh, motor dai. Saya coba keliling, cari survei yang dekat saya, ada Yamaha, ada Honda. Saya coba survei bentuk-bentuk motornya, harganya, ke fasilitasnya seperti apa. Kesimpulannya saya dapat harga motor yang standar bagus untuk dai 16 juta rupiah satu motor. Mulailah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai satu minggu, ya, satu pekan saya ceramah, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian saya punya program untuk ini. Begitu saja saya sampaikan. Subhanallah, saya kedatangan ada suami istri, terus langsung mengatakan, Ustadz bawa sama saya bukti transfer. Saya sudah transfer Ustadz, untuk 7 motor. Silakan Ustadz alokasikan, terserah mau kemana saja. Baik, insya Allah, jazakumullah khair, saya akan alokasikan. Saya mulai data tuh teman-teman saya, dai-dai yang saya tahu. Lalu saya dahulukan mereka nih, belikan. Oh jazakallah khair, saya kirimin. Fotonya saya minta dengan datanya pribadi di WhatsApp, langsung saya kirim kepada donatur. Ini loh yang terima si fulan. Ini teman-teman saya ini yang terima ini, kalau saya sebut namanya mungkin antum rata-rata kenal, orang-orang yang dikenal, masya Allah, gitu kan. Dai-dai sunnah semua sudah terima, selesai. Udah selesai saya alokasikan motor-motor itu. Saya sempat umroh, bimbing umroh waktu itu. Waktu umroh ada satu perusahaan, mungkin saya juga tidak usah sebutkan namanya. Teman-teman di perusahaan ini rupanya tanpa saya tahu itu selalu bergerak, selalu pada saat waktu-waktu istirahat, kebanyakan teman-teman staff ini semua nonton ceramah saya. Sampai ada satu orang perusahaan itu bilang, Ustadz ini satu perusahaan ini sudah kenal antum nih, semua dengar ceramah antum, lagi istirahat dengar, buka YouTube-nya. Jadi sudah saling kadang-kadang berbagi judul. Saya baru dengar Ustadz Khalid ceramah ini, saya baru dengar Ustadz, sudah tahu. Baik, umroh sama-sama. Ngobrol-ngobrol saya sempat sampaikan juga program ini. Dapat juga sumbangan dari perusahaan itu kalau tidak salah 4 atau 5 motor lagi tambahan, gitu kan. Ini Ustaz, ada kita mau programin. Terus salah satu pimpinannya bilang sama saya, Ustaz, antum sendiri bagaimana? Saya nggak terpikir ke diri saya tadinya, gitu kan. Oh insya Allah tetap nanti ada motor memang, tapi saya akan ganti. Dia bilang, Ustaz, istri saya itu sering ikut pengajiannya Ustaz tuh. Katanya ibu-ibu bilang motornya Ustadz ini mikirin motornya orang, motornya sudah butut gitu. Ya nggak apa-apa lah, butut-butut masih bisa berdakwah. Insya Allah saya ganti nanti gitu kan. Emang Ustadz pengen motor apa? Ya nanti kalau Allah mudahin motor apa saja gitu. Saya tidak bicara apa-apa, saya juga tidak sebutkan jenis motor tertentu, tapi ada satu orang bawahannya bapak ini bilang, oh motor itu, loh saya nggak tahu maksudnya dia motor apa gitu kan. Dia sempat bicara motor yang itu, satu motor gitu. Baiklah, pulang ke Jakarta, mungkin kurang lebih sebulan yang lalu dari sekarang, ada orang, saya lagi keluar ceramah Ramadan, ada satu orang datang dari perusahaan itu membawakan saya motor. Dikasih ke pegawai saya, ini motor buat Ustadz Khalid. Baiklah, saya difoto di WhatsApp langsung, Ustadz ini ada yang antar motor. Dari mana motornya? Dari si perusahaan ini. Oh gitu, ini udah dikasih. Baik, STNK-nya semuanya nanti akan dikasih atas namanya Ustadz. Subhanallah, yang saya dapat pelajaran, membuat program sosial buat orang lain, itu Allah kasih tampiasannya ke saya tuh. Motor yang saya buatin program ini 16 juta untuk para da'i, saya dikasih hadiah motor harga 28 juta. Motornya ada sekarang di depan saya, lagi pakai kebetulan. Biar yang nyumbang dapat pahala gitu. Akhirnya saya berpikir, saya ingin berbagi sama antum kisah yang panjang tadi sebenarnya ini. Itu adalah coba kalau ada satu program, jangan cuma pikir diri kita sendiri, coba sebarin, mungkin bisa jadi banyak. Dikeroyokin, gitu kan. Allah SWT memberikan selain pahala ternyata juga ada unsur duniawianya. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh, kita niat baik untuk orang, Allah mudahin datang tuh, gitu kan. Bukan cuma itu, datang lagi satu orang nyumbang motor juga untuk Ustadz Khalid nih. Jadi sekarang ada 2 motor saya. Tadinya satu motor saya mau jual, saya datangnya saya kasih pegawai saya yang satu itu, dan yang 2 saya taruh ganti-gantian dipakai. Jadi saya cuma niat saja, tidak keluarin uang untuk beli motor, dapat 2 motor baru, gitu kan. Dan juga dapat pahala, sudah banyak teman-teman dai yang pakai. Sekarang sudah lebih dari 20 motor, alhamdulillah berjalan, gitu kan. Jadi seperti itu, hubungan sosial jangan sendirian, coba dibagi, gitu kan. Itu jauh lebih baik.